Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa saham-saham dari sektor properti. Yang pertama ada BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSDE, kelima CTRA, keenam Demas, ketujuh Piwon, ke-8 SMRA, ke-9 Bapa, dan terakhir JRPT. Langsung saja ke saham pertama, ada BES yang ditutup di harga 133 menguat 0,75%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker seharinya BES sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BES kondisi seperti ini ya belum kemana-mana juga ya. Dia lagi konsolidasi di bawah. Mungkinkah ini mulai diakumulasi lagi setelah dia downtrend cukup dalam turunannya. Dari 188 dia turun ke 133, berarti sekitar 55 poin. Dari harga itu berarti sekitar 30% penurunannya. Dengan kondisi seperti ini ya, yang penting jangan turun dari 130 itu aja. Ini kan gambarannya masih sama, dia itu gagal lagi menembus trendline downtrendnya semenjaknya waktu naik tinggi di September 2022. Ini gagal terus ya. Dan tapi dia terus bertahan nih. Apakah ini momentumnya dia mencoba naik lagi? Kalaupun bisa naik ya, menurut saya maksimal 150 itu aja dulu dan kepentok. Kalau misalnya naik ya, nih targetnya naiknya cuma 150. Jadi seperti itu untuk BES. Kalau dilihat dari candle bulanannya koreksi volume kecil. Ya bisa jadi ada teknika rebound di bulan Januari saham-saham berganti naik ya sektornya. Jadi seperti itu. Untuk BES, langsung saja ke saham kedua ada APLN yang ditutup di harga 154 terkoreksi 0,64%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di bakal samarnya APLN diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk APLN kondisi seperti ini, pola-pola saham yang seperti ini nih ya. Pola resin weight siapa? Ini bisa tiba-tiba dibuang nih. Saya paling rawan kalau melihat saham itu ya naik-naiknya seperti ini ya. Sepertinya nggak kuat naik, tapi dipaksa naik sedikit biar mancing retail, biar masuk di harga atas baru pelan-pelan diguyur. Biasanya seperti itu. Tapi beda kondisi kalau nantinya APLN tembus 160 ya. Kuncinya 160 tembus itu berarti gagal pola dead cat bond dan bisa lanjut naik lebih tinggi dan ini bisa jadi swing low. Tapi kita hitung dulu dari swing low ke swing high di mana dia mantul di 0,5 Fibonacci retracement di 144 ya, benar mantul dan konfirmasinya tetap 0,236 ya, 160 sampai 161 tembus itu baru konfirmasi swing low dan dia akan naik lagi. Jadi seperti itu. Untuk APLN kalau beli di harga sekarang ini harga-harga tanggung. Kalau Bapak Ibu nekat pas dia mantul atau membentuk candle bullish angle pink ini dengan strategi stop loss, kalau dia jebol 145-nya ini ya udah bisa ikutan kan. Cuman ya dari 150 baru naik 155. 3% lumayan ya. Kalaupun mau bungkus juga lumayan tuh seminggu kemarin. Jadi seperti itu untuk APLN. Kalau dilihat dari candle bulanannya koreksi volume kecil ya oke nih ya, tapi harus rebound tembus dulu 160 minggu pertama kalau bisa. Untuk APLN ini juga doji atau candle inside bar ya, harus hijau lah minggu ini untuk APLN. Seperti itu untuk APLN. Langsung saja ke saham selanjutnya ada ASRI yang ditutup di harga 160 terkoreksi 1,23%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka sebenarnya ASRI ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ASRI dengan kondisi seperti ini dia udah jebol trendline uptrendnya, tapi masih di area support 160. Kalaupun ada yang kebeli di 160 ya, kalau sampai turun dari itu mending stop loss aja. 4% lah maksimal stop lossnya, udah tinggalin. Kalau mau bagus ya besok Senin, Selasa atau Minggu ini harus kembali rebound. Kalau bisa minggu ini tutup di atas 166, di atas EMA 20-nya garis biru ini ya untuk ASRI. Kalau dilihat dari candle weekly-nya koreksi volumenya besar tapi 2 candle. Ya biasanya sih habis candle merah 2 kali itu dia hijau. Psikologisnya seperti itu ya. Pas ini kebetulan di support ya, kita lihat aja. Pokoknya dia jebol 160 tutup di bawah itu ya semestinya pertimbangkan stop loss. Jadi seperti itu untuk ASRI. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BSDE yang ditutup di harga 920 terkoreksi 1,07%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semarinya BSDE ada sedikit
distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSDE konsolidasi, tapi kayaknya konsolidasinya nih bagus ya. Kumpulin aja dulu. Yang penting jangan turun BSDE ini dari 890 ini area supportnya. Dan tinggal nunggu tembus 950 960, siap-siap semoga aja ada Januari efek ya. Dan dia naik bisa sampai ya 1000. Terdekatnya 1000 1020 itu double bottomnya untuk BSDE. Jadi menarik, cuman lambat gerak ya. Kalau Bapak Ibu tertarik, risknya kecil juga, paling 4% ya, nggak nyampe nih. 3,8% sampai 4% dengan target 1000, 10% ya. Kalau tertarik, risk reward 1 banding 2,5. Itu menarik sebenarnya, cuman sabar. Ini lagi konsolidasi. Kalau dilihat dari candle bulanannya, konsolidasi juga, volume lumayan nih. Sepertinya sih ada akumulasi ya. Support quote-nya 900 atau 890. Tinggal nunggu tembus 1000 nih, siap-siap bisa jadi uptrend ya di Januari ini. Targetnya 1100 itu aja, EMA 20 di candle monthly-nya. Jadi seperti itu. Untuk BSDE bisa juga diperhatikan, cuman perlu kesabaran. Kelihatannya juga oke nih BSDE ya, selalu mempertahankan supportnya ya, pakai ini aja 890 900 itu nih dipakai. Jadi masih bisa ya di hold. Kalau yang punya BSDE kumpul-kumpulin aja dulu, tinggal nunggu tembus ya. Semoga aja momentum ISG bagus di Januari dan saham-saham pada ditarik sektor rotasi. Seperti itu untuk BSDE. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada CTRA yang ditutup di harga 940, terkoreksi 0,52%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker kemarinnya CTRA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk CTRA di area support juga 920 itu hampir sama dengan BSDE. Dia itu lagi konsolidasi, tapi CTRA ini sempat tembus kan. Di November tuh tembus, Desember dia di area atas 1000, tapi kemudian gagal, false break. Tapi kondisi seperti ini masih oke kalau minggu pertama Januari ini tembus 980 ya. Jadi seminggu ke depan harus tembus 980, ada sinyal bagus. Tapi ini kembali lagi disclaimer on, koreksinya juga belum kecil. Ini sepertinya ada akumulasi di atas dan bisa seperti ini risk rewardnya, tapi disclaimer on ya 5% aja stop lossnya, dan target profit hampir sama aja tuh ya. Target profitnya 9 sampai 12%. Risk reward 1 banding 2,5. Menarik juga untuk CTRA. Siapa tahu ditarik sektor properti, kan udah lama nggak jalan nih. Jadi kita lihat aja minggu ini. Seperti itu untuk CTRA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Demas yang ditutup di harga 159, terkoreksi 0,62%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker kemarinnya Demas di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Demas kondisi seperti ini ya, dia di area support. Support semestinya harus dijaga 155 itu, cuman ya tunggu ada inflow aja. Kalau Demas nih nggak tahu lagi konsolidasi, teknikalnya kurang bagus menurut saya. Cuman ini kelihatan koreksi makin kecil volumenya dan bertahan di atas support. Jadi ya tinggal tunggu momentum lah ya. Semoga aja ditarik. Bulan kemarin Desember juga koreksi belum kecil. Sepertinya tetap ada akan tarikan di bulan Januari. Jadi bisa ada hijau Demas di Januari. Seperti itu untuk Demas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Piwon yang ditutup di harga 456, menguat 0,88%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau di broker kemarinnya Piwon ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya untuk Piwon yang seperti analisa saya beberapa minggu yang lalu ya. Kalau dia konsolidasi di atas dan nggak kemana-mana itu bisa aja tiba-tiba dibuang. Tapi kelihatannya buang untuk akum lagi di bawah ya, markdown, dan tinggal nunggu tembus lagi nih 464.70. Itu menarik juga, bisa jadi double bottom nantinya. Ini kan indikasinya seperti ini dan ya kelihatan kan supportnya di mana. Dari semenjak 10 Oktober, bahkan dari 12 Juli, berarti 5 bulan 6 bulan yang lalu tuh dia selalu mempertahankan supportnya 430. Kalau sampai tutup di bawah itu, berarti nggak ada yang jagain lagi. Ya udah, berarti potensi besar dia lanjut ke bawah. Seperti itu aja sebenarnya ya. Trading itu lihat support kuatnya mana. Berapa bulan nggak mampu ditembus atau berapa minggu, ya itu bisa jadi sandaran. Kalau jebol itu ya stop loss atau tutup di bawah itu baru stop loss ya. Dan kondisi seperti ini udah di pertengahan, cuman sudah bagus. Dia udah di atas EMA 60-nya garis hitam. Dan kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus, bullish engulfing, cuman volumenya juga kecil. Itu ya jeleknya, kalau volume kecil tuh berarti
Bayarnya nggak kuat narik dia hijau itu. Cuman memang mungkin ditarik hijau seminggu kemarin itu seller memang belum buang. Nanti nunggu di atas dikit, retail masuk juga baru muncul lagi seller. Bisa seperti itu. Itu kalau kita beli di harga tanggung seperti ini. Tiba-tiba bisa merah lagi. Tapi lihat aja di 480, lihat volume minggu ini atau Senin Selasa, kalau volumenya besar tembus 480 itu bisa menarik tuh untuk P1. Jadi seperti itu untuk P1. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMRA yang ditutup di harga 605 terkoreksi 0,81%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka kemarinnya SMRA ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMRA kembali ke 600 ini cukup bagus nih. Dia sempat jebol terus tarik naik ya. 600 dan risknya juga kecil kalau minat nih. Tinggal lihat nih. Minggu kemarin tuh dia ada support di 590. Jebol itu tinggalin aja. Berarti 25 poin, 30 poin, 5% lah ya stop lossnya. Dengan target 650, 660 itu. Risk reward 1:2. Tapi disclaimer on juga ya. Cut loss-nya 4% aja, target profit 8%, risk reward 1:2 kalau berminat ya untuk SMRA. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, doji ada peluang mantul minggu ini. Kalau dilihat dari teknikalnya ya, cukup menarik nih SMRA daripada P1. Cuman ya kita lihat aja siapa yang inflow-nya besar, dan kelihatan dari candle bulanan koreksi volume kecil. Semestinya sih ada hijau ya kalau mau bagus Januari. Seperti itu untuk SMRA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bapa yang ditutup di harga 95, terkoreksi cukup dalam 3,06%. Kalau dia ada transaksi asing, net sell. Kalau di buka semarinya Bapa ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Bapa lagi konsolidasi juga. Ini tinggal nunggu momentum juga. Kalau Senin dia hijau rebound, bagus tuh ya. Kalau besok menembus lagi 100 itu menarik ya. Dia bisa mencoba untuk uptrend. Ini kalau ditarik tren dari atas ya memang level psikologisnya itu 100. Kalau dia bergerak di atas EMA 60-nya garis hitam ini siap-siap uptrend. Tapi minornya kalau dia tembus saja 100 minggu ini Senin Selasa besok menarik tuh. Ada peluang ke 110 menguji trend line downtrendnya ini atau 115. Jadi seperti itu. Untuk Bapak kalau dilihat dari candle weekly-nya doji volume biasa aja, cuman dia mau bentuk higher high higher low. Minggu kemarin kalau dilihat dari candle bulanannya 2 bulan sudah koreksi volume kecil, dan ini di area support yang harusnya dijaga. Itu support semenjak Februari 2022 di 90. Yang penting jangan turun dari 90 untuk Bapak. Seperti itu untuk Bapak. Langsung saja ke saham terakhir. Ada JAR PT yang ditutup di harga 500 menguat 2,45%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal semarinya JAR PT ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal JAR PT volumenya bagus, naik terus ya. Cuman ya pinternya bandarnya dia naik tipis, di bawah turun naikin dikit ya. Bawah turun naikin dikit. Mungkin goyang retail aja, retail ada masuk, di bawah turun dulu, cut loss dinaikin. Naikinnya dikit-dikit aja nih. Kelihatannya panjang kan, padahal nggak nyampe 10% nih dari support nih. Nah, cuma 6% kan, cuman kelihatan psikologis kan, wah ini naik terus nih, bagus nih, volume besar. Padahal ya kenaikannya itu biasa aja, cuman ya itu bandarnya ya naikin dikit aja. Dan sekarang di area psikologis 500 yang semestinya dijaga, cuman kan udah hampir 2 minggu lebih dia naik. Takutnya sih ada turun pas retail ke trigger, wah ini level psikologis area resisten dan volumenya juga bagus, siapa tahu naik lebih tinggi. Kan biasanya seperti itu, siapa tahu kan, modal feeling doang. Tapi kalau saya nggak mau masuk di harga sekarang karena belum ada membuat koreksi, takutnya dia koreksi malah cut loss ya. Jadi menurut saya hindari dulu JAR PT, tunggu dia membentuk swing low-nya mungkin di 480 ini menarik lah diperhatikan ya, 480 484. Nah, kalau dia membuat swing low-nya di sini bagus tuh. Ini kan uptrend, EMA 20-nya sudah cross ke atas EMA 60. Dan volume meningkat, EMA CAD juga tajam ke atas. Cuman ya itu, di maintenance juga untuk pergerakannya JAR PT. Jadi lebih baik wait and see aja dulu kalau di area pucuk. Kalau punya di bawah ya follow the trend. Kalau yang baru beli ya sebaiknya hindari dulu. Memang bisa naik lagi. Cuman siap nggak kalau di bawah turun ke 480 itu?
Pakai stop loss seperti apa kan harus punya strategi. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.